Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana program untuk menghitung BMI dan juga berat badan ideal. Keep on watching. Eits, sebelum lanjut, yuk kita kenalan dulu. Namaku Nisa Alivia dan juga temanku Muhammad Fajar Sumana. Di sini kita akan membahas mulai dari awal proses pembuatan program sampai dengan program itu berjalan. Nah, proses pertama untuk membuat sebuah program, sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu kelas diagram yang akan kita buat. Nah, di sini fungsi dari kelas diagram adalah untuk memberikan bayangan tentang apa yang akan kita lakukan pada saat memulai program agar lebih terarah dan juga lebih terstruktur. Di sini dalam program menghitung BMI dan juga berat badan ideal, kami menggunakan 6 kelas yang terdiri dari 5 kelas yang biasa dan juga 1 kelas interface. Nah, di dalam kelas diagram akan dijelaskan di dalam satu kelas itu terdapat atribut apa aja sih dan juga operation apa aja sih di dalamnya. Nah, atribut itu adalah nama variabel dan juga tipe datanya. Di sini terlihat pada kelas person memiliki beberapa atribut, yaitu name dengan tipe data string, JK dengan tipe data string, wake dengan tipe data double, height dengan tipe data double, dan juga jawab dengan tipe data string. Nah, selanjutnya ada operation atau metode yang akan kita buat pada kelas tersebut. Di sini kita membuat atau menggunakan operation method input, dan jangan lupa menggunakan kurung buka dan juga kurung tutup. Nah, teman-teman, apabila teman-teman melihat di sini pada kelas BMI, terlihat bahwa operationnya kok berbeda sih dengan kelas person. Kok di dalam metode BMI ada wake height-nya, itu maksudnya apa sih? Nah, fungsi wake dan juga height itu adalah sebagai parameter pada metode BMI. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat kita sudah masuk ke kelas BMI ya. Nah, di sini kelas interface pun berbeda daripada kelas yang lain. Dia akan memiliki tanda di atas nama kelas, yaitu interface. Nah, jika teman-teman lihat, setiap kelas dihubungkan oleh anak panah. Anak panah ini menggambarkan hubungan setiap kelasnya. Terlihat bahwa anak panah dari kelas ucapan ke kelas greeting interface berbeda karena ucapan merupakan implement dari kelas interface greeting. Pertama, mari kita membuat kelas person. Pertama adalah package import java.video.scanner titik koma. Selanjutnya kita membuat kelas person ya, kelas yang bernama person. Di sini kita menggunakan public agar bisa diakses oleh semua kelas. Mari kita membuat metodenya. Metodenya adalah public static void input. Kenapa void? Karena tidak ada yang mereturn di sini. Input kita akan menginput seperti siapa namamu, nama Anda, jenis kelamin, berat badan, dan yang lainnya. Lalu scanner pertama menunjukkan kelas scanner dari package java.util.scanner. Di sini kita menggunakan new scanner, nama variabelnya scanner sama dengan new scanner system in. Selanjutnya system out print untuk menanyakan siapa namamu atau nama Anda, dan tipe datanya adalah string, variabelnya name sama dengan scanner.next. Kenapa scanner.next? Karena tipe datanya adalah string. Jangan lupa titik komanya di akhir kalimat dalam program. Yang kedua, system out print menanyakan berat badanmu. Berat badan menggunakan tipe data double wake. Kenapa double? Karena tipe data double adalah tipe data yang bertujuan untuk menyimpan nilai dengan angka desimal. Seperti berat badan itu 80,7, 60,5 seperti itu. Jadi ada komanya belakang, angka belakang koma. Sama dengan scanner.next double. Kenapa next double? Karena tipe datanya double, jadi kita next double. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai
kelas BMI. Pertama, mari kita membuat nama kelas, yaitu public class BMI. Di sini, kita akan membuat variabel double BMI untuk menampung hasil dari metode BMI. Selanjutnya, kita akan membuat metode public static double BMI yang di dalamnya terdapat parameter double weight dan juga double height. Nah, parameter ini akan kita ambil atau akan kita panggil dari hasil input pada class person sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mereturn rumus, yaitu rumus perhitungan BMI. Jadi, kita menulisnya adalah return weight dibagi height kali height. Sehingga variabel BMI tadi akan terisi dengan hasil dari perhitungan rumus BMI. Setelah itu, kita akan membuat metode yang lain, yaitu metode kategori. Di sini, pada metode ini, kita akan mengkategorikan hasil perhitungan BMI ke dalam beberapa kategori, yaitu kurus, normal, overweight, atau obesitas. Nah, karena kita membutuhkan variabel weight, height, dan juga name, maka kita menggunakan parameternya kembali dengan cara menuliskan nama metode public static void kategori dalam kurung double weight, double height, dan juga string name. Selanjutnya kita akan membuat variabel BMI dengan tipe data double yang di dalamnya memanggil metode yang telah kita buat sebelumnya, yaitu BMI weight height. Setelah itu, kita akan menampilkan hasil perhitungan dari metode BMI dengan cara system.out.println dalam kurung tanda kutip high plus name. Plus name ini adalah variabel name agar nanti pada saat kita menampilkan akan ada nama yang telah diinput sebelumnya. Plus tanda kutip BMI kamu adalah plus math-round BMI. Nah, math-round ini berfungsi untuk membulatkan hasil perhitungan dari BMI. Lalu kita buat pengkondisian dengan menggunakan if-else. Di sini pertama kita akan mengkategorikan BMI kurus, yaitu if BMI kurang dari 18,5, maka di dalamnya akan muncul system.out.println kurus. Jadi apabila BMI-nya kurang dari 18,5, maka akan tampil ke layar bahwa kategori BMI kita adalah kurus. Else if BMI kurang dari sama dengan 22,9, system.out.println normal. Jadi apabila BMI-nya kurang atau sama dengan 22,9, maka akan tampil kategori kita adalah normal. Dan untuk kondisi terakhir, kita hanya perlu menuliskan else. Else system.out.println obesitas. Di sini kategori BMI-nya seharusnya ada 4, tapi karena hanya untuk contoh, jadi kita masukkan 3. Nah, untuk program pada BlueJ kurang lebih seperti ini. Mulai dari penamaan kelas sampai pengkondisian BMI yang dibagi menjadi 4 kondisi. Selanjutnya kita akan membuat kelas ideal. Di dalam kelas ideal kita membuat kelas yang bernama ideal. Tentu saja ininya publik agar bisa diakses oleh semua kelas, dan kita menambahkan konstruktor dalam kelas ideal ini public static void ideal, dan parameternya adalah string JK, double height, dan string jawab. Double BB ini untuk menampung hasil dari perhitungan dari berat badan ideal, dan kalau double tinggi ini variabel untuk menampung hasil konversi height dari meter ke cm. Rumusnya adalah tinggi sama dengan height dikali 100, dan kita juga menggunakan switch case untuk menghitung rumus dari
Berat badan ideal ini adalah menggunakan rumus Broca. Untuk rumus laki-laki, berat badan tinggi dikurang 100 dikurang 10 kali tinggi kurang 100 per 100. Dan rumus untuk perempuan, tinggi dikurang 100 dikurang 15 kali tinggi kurang 100 per 100. Penulisan rumusnya seperti itu karena agar mudah dibaca seperti itu. Integer hasil sama dengan dalam kurung integer. Yang di dalam kurung ini adalah yang menampung jawaban atau hasil dari rumus Broca ini. Jika jawaban ya, akan menampilkan hasil dari rumus Broca itu. Berat badan ideal kamu adalah Selanjutnya, kita membuat public interface greeting, dan metodenya ada public void opening dan public void closing. Interface itu adalah menggunakan keyword implements untuk mengimplementasikan pada kelas turunan. Keyword implements ini ada di kelas ucapan. Interface juga hanya dapat memiliki abstrak pada metodenya. Interface juga dapat mengimplementasikan lebih dari satu kelas interface. Interface tidak dapat mengextend abstrak kelas, tetapi bisa mengextend interface lain. Berikut adalah gambar program dari kelas greeting. Selanjutnya, kita membuat kelas ucapan. Di dalam kelas ucapan ada public kelas ucapan implements greeting. Kenapa implements? Karena di dalam kelas ucapan menggunakan kata kunci dari kelas interface, yaitu implements. Dan metodenya adalah public void opening yang berisikan dengan menghitung BMI dan berat badan ideal. Kita munculkan menggunakan system.out.print, dan metode kedua menggunakan public void closing, yang mana isinya terima kasih telah menggunakan program kami, dan dioutputkan oleh system.out.print. Berikut adalah gambar program dari kelas ucapan. Selanjutnya adalah kelas terakhir, yaitu kelas output. Kelas output merupakan kelas main atau kelas utama yang akan dijalankan ketika program dimulai. Pertama, mari kita membuat nama kelasnya public class output. Setelah itu, kita membuat metode main public static void print dalam kurung string kurung siku args. Nah, di sini menandakan bahwa metode print akan langsung dijalankan ketika kita menjalankan program itu. Nah, pertama kita akan membuat objek baru untuk mengisi kelas ucapan, yaitu kelas yang merupakan implement dari kelas interface greeting. Jadi pertama kita tulis kelas greeting spasi hi. Hi adalah nama variabel atau nama objek yang ingin kita buat, sama dengan new spasi ucapan. Nah, ucapan ini adalah implements dari kelas interface. Setelah itu, kita akan memanggil metodenya dengan cara menuliskan variabel objek yang baru, yaitu hi dot nama metode, yaitu opening. Jadi kita tuliskan hi dot opening. Nah, setelah itu kita akan memanggil metode pada kelas person agar pada saat program ditampilkan, maka hal yang pertama akan dilihat adalah untuk menginput data. Jadi kita tulis person.input. Dan untuk menutupnya, kita akan memanggil kembali metode pada kelas ucapan, yaitu hi.closing. Program tadi apabila kita tulis di BlueJ kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan memanggil metode-metode pada kelas lain. Apakah teman-teman ingat bahwa pada kelas output kita hanya memanggil metode input pada kelas person, tapi kita tidak memanggil metode yang ada pada kelas BMI dan juga kelas ideal. Mengapa seperti itu? Karena
kelas BMI dan juga kelas ideal kita panggil pada kelas person. Jadi, pada saat kelas person dijalankan, di sana kita langsung memanggil metode dari BMI dengan cara nama kelas dot nama metode BMI dot kategori dalam kurung parameter yang digunakan, yaitu weight, height, dan name. Jadi setelah kita menginputkan data, maka data tersebut akan langsung diolah oleh kelas BMI untuk menentukan BMI-nya dan juga mengetahui kategori dari BMI-nya. Setelah itu, kita akan membuat sistem .out.print hitung berat badan idealmu. Nah, di sini adalah untuk menentukan jawaban apakah kita harus menampilkan perhitungan berat badan ideal atau tidak. Jadi, apabila jawabannya ya, maka pada kelas ideal, rumus akan ditampilkan atau hasil dari berat badan ideal akan ditampilkan. Jadi, kita akan memanggil metode ideal dari kelas ideal dan memasukkan parameter yang digunakan, yaitu JK, height, dan jawab. Jadi, proses pemanggilannya adalah menampilkan atau memanggil metode input pada kelas person. Lalu pada kelas person kita memanggil metode kategori pada kelas BMI dan juga metode ideal pada kelas ideal. Untuk penulisan kode program pada BlueJ kurang lebih seperti ini. Nah, karena semua kelas dan metode telah dibuat, pasti teman-teman penasaran kan dengan output program yang telah kita buat? Berikut adalah tampilan atau output program dari kode-kode program tersebut. Pertama kita masukkan namanya, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Jangan lupa bahwa tinggi badannya harus dalam satuan meter. Dan di sana kita akan melihat hitungan BMI kita dan juga kategori dari BMI kita. Selanjutnya akan ada questionnaire seperti ini. Kita bisa menjawab ya apabila kita ingin mengetahui berat badan ideal kita. Nah, seperti ini. Jadi hasil dari berat badan ideal akan tampil. Kita coba dengan input yang lain. Nama, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan BMI akan keluar. Kita coba menjawab tidak, maka hasil perhitungan berat badan ideal tidak tampil dan langsung ditutup oleh terima kasih pada program tersebut. Nah, teman-teman, begitulah kurang lebih program Java untuk menghitung BMI dan juga berat badan ideal. Apakah cukup membantu? Selamat mencoba!